Goci mangkok kecil bukan mangkok. guci Jemput kayak jam bener. pagi. Ini tadi pulang. Ke motor Rebaya, iya. Punya mobil bang. Motor tidak, iya bayar. Yang penting benar aja bayarnya. Iya, yang penting mah benar kita beli motor lagi. Kemarin sebelum sebelum puasa teh, Wakasan ke rumah main dia. Mainnya 2 hari nginep dia dari hari Jumat, Minggu pagi dia pulang. Main. Ini tinggal kamu ke perabotan. Tahu nggak? Beli perabotan. Sebenarnya mah mau keluar gede mah ada orang cuma ngado nikah. Keluar gede mah jadi itu orang beli perabotan mas kawin beres. Cekangan perabotan. Gitu doang. Paling nambah meureun ruang dapur saeutik gitu nambah. Mungkin teu nambah. Beres 20. Iya. Itu doang. Emang teu dipampir kemana lagi sama lama-lama teu. Pilih kan bukan ancang-ancang kudu sekian-sekian. Kamari rame lagi bang. Abang nggak denger nggak berita yang masalah Mas Soekarno yang di Swiss, Bank Swiss itu rame-rame lagi itu kemarin. Rame-rame gini, kalau dia kan nggak tahu sejarahnya ya Bah ya, nggak tahu sejarahnya asal usulnya. Bener nggak sih sebenarnya Indonesia yang memberikan hutang ke Amerika berupa golden emas sekian metrik ton, tapi dalam perjanjian itu kan perjanjiannya di mana gitu, siapa yang pegang? Perjanjiannya di sana di Sendeng. Ya di Swiss. Tapi di sana dicari-cari sama bangsa Indonesia gitu kan, ada orang Indonesia yang mencari informasi ini sampai ke sana, sampai ke Nation Bank, sampai ke Amerika gitu kan. Dulu mah kan perjanjiannya sama John F. Kennedy ya, Siapa? Presiden Amerika pertama ya, Soekarno. Emang asal usulnya gimana sih? Jadi tahun 47 Tahun Bung Karno diangkat ketua PBB. Nah, yang 72 negara ini ditekankan suruh membuat mata uang iya benar. dengan mempunyai anggunan. Anggunan. Sekarang lu anggunan lo sepertinya 10 kilo. Lu mesti bikin duitnya itu 10 M gitu. Paham nggak? Nah, ini 20 kilo 20 M. Nah, kalau Inggris karena dia pakai berlian, nah itu dia rada gede 100 kilo gitu. Jadi yang 72 negara ini mereka tuh ditanyain pada nggak punya modal, anggunan. Termasuk Amerika juga nggak punya Nggak punya modal. Mau
mau bikin mata uang, nggak punya modal. kasih modal sama Soekarno pada waktu itu dari bangsa Indonesia nih. Gold. Pak Golden. Nah, lu gold itu emas. Gold, ya. Kan? Nah, kalau lu mau bikin nih, sekarang nanti di akhir nanti lu udah maju, lu bayar. Ya kan? Perjanjiannya sama Amerika. Semua. Oh, termasuk Amerika kan? Semua pokoknya 72 negara. Oke. Nah, udah gitu kan masuk nih ke Nation Bank. Yang megang Soekarno. Jadi ini barang, ya kan, dengan adanya metric ton, ini adalah barang-barang dinasti. Barang-barang dinasti dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Oh, kekayaan-kekayaan kerajaan Nusantara itu. Dikumpulkan di PBB. Tuh. Nah, satu contoh sepertinya, makanya di Indonesia itu dibikinkan UBCN. UBCN. Nah, itu adalah untuk pengganti nanti untuk pembayaran. Itu. Nah, karena dia punya modal Amerika, dibikinlah kertas sama Australia, bikinlah kertas. Tuh, maka diciptakan UBCN. Gitu. Kalau kita mau UBCN, makanya yang dikatakan Procados Novos itu Brazil itu berhasil, dan kata berhasil bukannya dari Brazil, bukan begitu. Nah, karena ini barang-barang dinasti, ya, nah ini yang ada di Nation Bank ini Bung Karno kembalikan lagi kepada pihak kerajaan. Nah, jadilah amanah. Gitu. Jadi kalau orang yang datang ke sono kayak dulu Soeharto, kalau bukan presiden ditembak mati. Kenapa ya? Lah, bukan hak dia. Oh, dia nyelonong itu. Nyelonong ke sono. Mempertanyakan. Bukannya mempertanyakan, mau mengambil. Oh, mau mengambil. Gitu. Emang nggak bisa diambil, Bang? Itu kan haknya bangsa Indonesia. 72 negara, makanya Bung Karno kan akalnya licik. Bung Karno? Soekarno apa Soeharto? Soekarno. Soekarno. Kenapa liciknya, Bang? Kenapa gitu? Emas yang udah ada di Nation Bank dikembalikan lagi ke Indonesia. Maka jadilah amanah. Ditaruhlah di setiap goa. Oh, jadi di Nation Bank itu nggak ada fisiknya? Nggak ada. Oh, adanya apa? Nanti pembuktiannya apa? Surat. Fisiknya? Nggak ada. Lah itu gimana? Nah, kagak tahu, itu urusan dia. Makanya saya kan sebagai mandataris PBB. Waktu itu? Bukan, ini yang sekarang ini. Dia kan sebagai mandataris. Si Kopi Annan? Kopi Annan. Saya kan sebagai mandataris. Tapi yang kepala PBB-nya kan bukan ada. Iya, si Kopi Annan kan sekjen. Itu barang mau udah ini, tapi dia enggak berbicara masalah itu, barang itu dikembalikan ke Indonesia. Jadi ya barangnya nih asal Amerika pulangin ke kita, asal dari bapak pulangin ke bapak,
asal dari si bewok pulangin ke si bewok gitu. Jadi tujuannya apa itu tadi, cuma untuk pembuatan pecahan mata uang doang, untuk mata uang siap negara doang itu awalnya. Iya, Setelah dia mampu harus mengembalikan. dibalikin lagi ke Indonesia. Dia harus membayar dong. Iya ya. Jadi sampai sekarang sebenarnya negara-negara itu harus bayar ke Indonesia Iya, tuh. harus membayarnya ke PBB Dari PBB baru ke Indonesia. Indonesia Hmm. melalui Nation Bank. Nation Bank. Tapi kok enggak ya? Hah? Tapi kok enggak ya faktanya, Pak? Tanya, Heeh. karena nih semua pejabat-pejabat ini durjana semua, Iya. maka ini stop. Oh. Tapi dulu zaman Soekarno tuh masih tetap lanjut. Masih tetap lanjut. Zaman Nah, dia lengser. Soekarno kagak ada, Soekarno yang timur. Iya. Serah kakak, Heeh. mau ngambil yang di sini. Mau ngambil yang di Nation Bank. Gitu, Nggak bisa kan? nggak bisa. Lalu yang dari PBB ke Indonesia Anggunan itu juga di stop. Hah? Anggunannya itu juga di stop. Kagak, pada waktu itu kan beli gaib juga emas. Emas dikirim ke Indonesia, diambil lagi dari Nation Bank itu, sekarang pakai apa? Gaib. Pakai gaib? Tapi benar itu, Pak. Benar. Jadi Biasa. dijajarin nih. Ini berapa meter ton? Paling banyak Inggris. yang ngambil Inggris. karena dia berlian pakainya. Iya. Nomor 2 Amerika. Amerika, dia pakai emas golden. Mas. Nah, Yang lain Rusia. Rusia pakai apa? Gold. Hmm, Australia pakai gold. paling Belanda- murah Belanda gold. eh, Hah? Iya. kok sekarang kenapa faktanya Indonesia berhutang ke Bank Dunia ya? Nah ini makanya bingung. Sekian ribu triliun. Itu nggak tahu. Kenapa bisa begitu ya? Kalau sejarahnya kan kayak gitu. Yang mengatakan itu utang siapa? Ada di Siapa? kurs negara itu pasti ada tuh Bang, waktu itu katanya Indonesia pinjam hutang ke Bank Dunia sekian. Justru dengan adanya ini pembayaran kemari. Oh, sebenarnya bukan hutang dong. Bukan utang. Ngambil anggunan ya. PBB harus membalikan ke Indonesia. Hmm. Tapi kok kemasan bahasanya Indonesia yang berhutang ya? Nah iya kemasannya. Sebenarnya itu ngambil anggunan. Ambil anggunan. Makanya kalau dia mengerti, makanya atau berani mencetak Uang sendiri ya, uang sendiri, yang disebut IDR. IDR. Tapi kan itu gagal, cuman bertahan berapa tahun doang. Ya selama dia itu kan masih berjalan. Selama dia menjabat doang. Iya. Dia lengser. Kan 30 tahun. Hmm. Dia lengser mah Nggak berlaku lagi. nggak berapa. Yang berlaku ADR. IDR ADR udah nggak berlaku. nggak berapa. Nah terakhir ya itu yang duit dicita. Kenapa? Duit citakan Soeharto itu sampai sekarang masih berlaku. Iya, kenapa ya? Nah, karena ini tidak diregisterkan di sini di PBB. Nggak diregister. Jadi Registernya di BI. PBB. Hmm. Nah, kalau ini diregister, ini diakui oleh Seluruh dunia. seluruh dunia. Yang Soekarno itu dia ada diregister di PBB. Tapi kalau IDR nggak berlaku di luar ya? Kagak laku. Karena tadi register dia cuma Iya. diregister di PBB doang. Iya. Enggak, belum. 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 Belum sampai diregister. Nah, makanya sekarang Jokowi Heeh. dia bisa membangun sampai Papua. Nah, ini duit-duit yang disimpan sama Harto. Hmm. Nah, ini kerjasama sama PBB sama Menteri
tahu nggak? Iya, iya. Nah, udah gitu. Ini kan uang-uang Soeharto sepertinya yang di Solo 3 kelder itu buatan itu udah habis. Yang di Banten udah habis. Yang di Tommy belum. Kita ini. Duit dari mana negara kalau nggak dari kayak gitu ya? Iya, ini kan politik namanya. Oh. Nah makanya diapain? Ditiru lagi. Nah untuk samarannya ini, maka ini Soekarno-Hatta yang milikinya. Soalnya sekarang banyak berita itu bahwa ada yang ngomong bisa cairin harta amanah lah, ada yang bisa ngambil uang di Nation Bank. Yang amanah aku. Ada yang punya surat amanah Soekarno lah. Tapi memang ceritanya benar. Cerita itunya amanahnya mah benar. Tapi Bung Karno ini mengeluarkan untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu satu dokumen. Jadi dia mah nyimpan hartanya bukan berbentuk uang ya, dia mah berbentuk emas ya. Iya, ada yang di lubang-lubang itu adalah satu emas, kedua adalah dolar. Itu di lubang liang eta teh. Mantapnya pembayaran di dia. Makanya sekarang orang banyak yang ngerti kata harta karun. Emang harta peninggalan kerajaan Nusantara dulu ya dikembalikan lagi, cuman dipendam ya Mbak ya. Bung Karno, nah itu kerjasama sama Ibu Ratu. Ibu Dewi Lanja untuk masalah uang, Masalah harta. Metrikon ini itu Banyak banget berarti. banyak. Kerajaan Kutai juga diambil. Tapi kita banyak kerajaan memang dari Sabang sampai Merauke banyak kerajaan. Kayak itu. Ya kita kan waktu itu kita yang mendaftarkan negara-negara ini, kita yang diperintahkan sama Bung Karno untuk memberikan kepada dia melalui Kopi Anang, ya kan? Kalau Babe kan hanya menyetujui. Siapa? Bung Karno. Nah, seperti lu minjam saudara tuh, Ambil tuh. anggunannya sekian. Itu anggunannya yang ada, ya kan? Ini 5 perak, tuh anggunannya nggak ada. Itu. Jadi dikumpulin semua itu 72 negara itu adalah Metrikton. Kenapa? Kok perbedaan kok jauh? Uang Amerika kok timpalannya 13 banding 14 sekarang, 14.000 banding 1 Ribu. dolar. Satu. Iya. Kenapa jauh? Ya karena kan dia anggunannya gede. Jadi ya satu anggunan. Australia berapa? Kurang lebih 10.000. Nah, 10.000. Kenapa 10 kali lipat? Iya. Terus Brazil Ya. berapa? Kurang tahu. Pound sterling tuh yang paling gede, Inggris. Inggris makanya 18. 18 itu. Hmm. Nah, Belanda berapa? Iya, pokoknya mau pound sterling, dolar, Nah, barulah yang lain. itu semua tuh berbentuk dolar. Kata daripada ini dolar semua nih. Ya memang negara-negara rata-rata Dolar. dolar. Karena
dolarnya dari kata emas tuh. Gitu. Dolar itu dari kata emas. Iya, makanya aneh juga, aneh itu juga. Kenapa Inggris pound sterling bukannya dolar? Karena kan beda dia makanya pakai berlian dibanding dolar lebih mahal berlian kan. Iya. Kita belum cetak uang tuh ya. Hah? Kita belum cetak uang ya tahun 47 udah ya? Udah. 48 udah. Udah. Yang Rp1 gambar Soekarno. Bukan. Karena gak kayak kamu badannya. Kecil. Kurus. Sekarang. Dulu waktu di fotonya. Makanya bingung orang orang dicerita benar enggak gitu kan adanya harta amanah gitu kan benar enggak orang itu bisa Kalau harta amanah betul ada itu. Nah, karena Cina ngambilnya sedikit jadinya yen. Singapura cuma berapa? 3 kali. Ya dia tetap dolar. Gitu. Kalau Singapura, nah kalau ini ringgit. Malaysia cuma 3.000. Gitu. 3 kali. 3 kali sama uang Indonesia. Kalau Brunei? Brunei malah lebih gede dia daripada Indonesia. Cuman nggak jauh beda. Itu. Padahal si Bolkiah itu orang ukuran itu di situ tuh. Si Hasanah Bolkiah. Ya kalau kita bukannya apa, memang kita yang ngelakonin. Siapa? Saya Apa? Ikut. Waktu dulu dibuang ke Digul ikut. Dibuang ke gunung-gunung di laut dibuang nggak? Hah? Di laut juga dibuang nggak? Bukannya di laut, nggak pernah ke laut. Oh, ke gunung-gunung. Di gunung yang disebut Digul itu adalah di Papua, sono. Yang apanya? Banyaknya Tahanannya di yang ini. Freeport. Hah? Yang di Freeport itu. Ini buaya melulu di sini, dipelihara buaya. Dulu mah nggak ada yang berani ya di sana. Sekarang mah kan ada pesawat. Berani itu. Waktu perumusan apa ikut ke sana? Apa ini? Waktu rembukan itu, rembukan nih kamu bangsa negara ini kamu ngambil sekian Di sekian. sono. Apa di sana? Iya. Nah, setelah kita ini dikembalikan ke Indonesia, nah, tahun 47 saya suruh diem di istana. Tahun 47 apa? Diem di istana. Tinggal di istana. Sampai tahun 60. Ngapain? Jadi apa? Kopi. Koki. Yang bisa masak. Kalau bukan anak-anak, kenapa? Enggak. Oh, jadi Bujang. Bujang. Kalau kata orang Jawa bilang, udah lu gak usah jadi tentara. Di sini aja, gitu. Makan nggak makan di sini, dirawat. Tapi saya nggak ngerti itu kenapa dia ditarik lagi ya hartanya dibalikin lagi ke bangsa ini, kenapa nggak di Nation Bank aja udah? Itu si goldnya kenapa ditarik lagi di sini ya? Kita juga nih Soekarno ini pinter minjem dulu sama gaib. Oh, iya. Politik berarti main politik. Iya.
tuh Indonesia bukan nggak kaya tuh, cuma kasih anggunan tuh. Oh. Ya logikanya 2 tahun baru merdeka gitu kan, dapat dari mana gitu kan duit kan. Sementara tatanan pemerintahan juga belum berjalan. Belum. Iya. Indonesia kan ditunjuk sama 3 negara. Iya. Apa? Syria. Apa coba? India, tuh, ya, Filipina, Arab. Arab juga pinjam. Enggak, nunjuk kita tuh merdeka. Arab pinjam anggunan nggak? Pinjam tapi kecil. Makanya jadinya real. Tah, si itu pinjam juga India. Pinjam, rupi. Pokoknya yang kecil rupi aja. Peso yang kecil mah. Iya, peso kan Filipin. kecil. Dia mah bukan dolar, bukan berlian. Iya. Besi, peso. Gak ngerti juga saya ya, kenapa dia ambil ya itu. Ya itu pinjam. Dia pinjam sih kali ya? Iya, pinjam ibu gaib itu ya. Makanya asal usul kata ini uang amanah gitu kan, boleh dipinjam dulu tapi diambil lagi nanti. Nggak bisa dimiliki ya tuh. Nggak bisa. Ya logikanya kan gitu, yang namanya harta amanah. Bisa dimiliki, memang itu khusus untuk orang Indonesia. Maksudnya nggak bisa dimiliki oleh negara lain. Nggak bisa. Terus juga nggak bisa dimiliki oleh pribadi. Memang untuk bangsa Indonesia. Ada pembangunan kayak gitu kan Pak. Tahun berapa? 47 sampai 47 ya sampai buka Engsel. Tahun 60. Soekarno kan 70. waktu pemutusan deklarasi Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup apa ikut? Itu pada waktu itu deklarasi itu pada tahun 1950. Ya, apa ikut? Lah saya di sana udah. Deklarasinya di mana? Hah? Deklarasinya di mana? Kelas Dengklok. Katanya bukan di satu tempat doang, katanya dibuat di apa? Sama disaksiin sama siapa aja. Nah, baru penginiannya Pengesahan. di apa namanya tuh Ragunan tuh apa Cikini Di situ pengesahannya, penandatanganan segala macam. Secara administratifnya di sana. Tapi kenapa nggak ini sih? Kan di situ kan deklarasi Soekarno ditunjuk sebagai presiden, diangkat sebagai presiden seumur hidup. Tapi kok nggak nyampe seumur hidup, Bang? Buktinya karena kan tadinya kan si Bandrio yang jadi nih, si Bandrio, si Untung, sama siapa? Aidit sama Soeharto. Dia ikut sebenarnya menyaksikan deklarasi. Ikut nih. Nah makanya maksudnya tujuannya adalah ini pengen jadi presiden. Si Subandrio. Terus? Nah, membuatlah kudeta. Subandrio dengan Si Untung sama Aidit. jadi Sama ini siapa? Harto. Soeharto. Sebenarnya yang PKI adalah Harto. Otaknya. Jadi ini adalah musuh selimutnya ini 3. Tapi yang dibilang bahwa yang PKI Soekarno katanya. Soekarno itu karena komunisme. Ya itu mah Bukan. dia Bukannya si Aidit. Maka timbullah mensana is corpore sano. Iya, soalnya sejarah jadi berbalik gitu.
Saya kayak bingung baca sejarah. Kalau sejarah yang baca di buku bahwa jauh yang kenyataan. iya, Gitu. kalau di sejarah yang PKI ya Untung, Subandrio, dan Aidit. Nah 3 orang itu ditumpas Soeharto. Soeharto di situ sebagai penumpas PKI. Ini adalah musuh selimut. Untuk menyingkirkan, untuk menghapus ini. untuk menyingkirkan Nah, Soekarno. maka ini udah bergerak, ya kan? Nah, Si Untung mati, Mbak, ditembak, dihukum kan dia mah. Ya ini nih, Hmm. nah jenderal itu jenderal. Dulu jenderal. Ini kan ini orang-orang ini. Yang otak untuk membunuh, tadinya kan targetnya 10 sebenarnya. Tapi yang kena cuma 7 karena yang 3 mah mungkin dia masih ada umur. Yang menjadi otak untuk menumpas, Bandrio. yang menjadi otaknya sebenarnya untuk menumpas 10 jenderal itu. Sama si Untung, sama si Aidi. Iya. Tapi kalau si Untung gini, dia mah kan ketangkep. Iya, ketangkap dulu kan di Monas, dekat Ya, Monas tuh, di penjaranya di situ. Terus saya tahu. Si Den Aidit nih yang nggak ketahuan. Kalau dia Aidit, ini dulu di Pulau Buru. Dia ketangkep apa kabur sih? Hah? Mati. Mati bunuh diri. Tapi nggak ketahuan ya makamnya di mana. Si Untung sih sudah jelas di hukuman mati. Itu juga mati. Kalau si ini Bandrio hukuman mati. Si Den Aidit nih yang nggak ketangkap ini pada waktu itu dia kabur. Tapi dia bunuh diri akhirnya. Abah tahu? Hah? Abah tahu? Ya menurut ini. Bung Harto. Ini kan semua dirahasiakan. Iya itu dirahasiakan. Ibu Tin katanya serangan jantung. Padahal kan kerjaan 2 anak. Kenapa? Perebut harta. Rebut uang yang Indonesia yang asli. Perebut uang Indonesia yang asli. Yang asli yang mana? Yang dipendam di apa? Pondok Gede. Berarti di Pondok Gede ada banyak Duit. duit tuh. Nah setelah apa? Nah pada waktu itu Prabowo diangkat di sekolah kan adalah ninja. Ngerti nggak? Iya. Nah, maka diburu-buru para kiai-kiai katanya memegang dokumen Dokumen apa? amanah. Yang sekarang rame lagi nih. Dulu juga udah rame gitu kan. Nah, ini itu kan banyak kiai itu kiai pada masing-masing. Katanya kerjaan PKI katanya kan. Sebenarnya sejarah aslinya gimana sih? Hah? Sejarah aslinya gimana sih? Mengambil dokumen. Itu. Ya kan gak mungkin juga Ini kan. sekarang nih dokumen induknya saya yang megang, Misalkan. ya kan? Nah ini dikasihkan duplikatnya. Nah, soalnya kasihkan duplikatnya. Nah, Kasihkan duplikatnya, duplikat. sama kiai-kiai akhirnya. Mana yang aslinya? Nah, yang aslinya adalah Legion Veteran tuh, Di mana? yang jadi Legion Veteran. Legion Veteran. Siapa? Siapa coba? Nggak tahu saya. Nasution, bukan? Bukan. Jadi dipisah lah, makanya dibilang Sumatera itu satu dokumen. Karena apa? Mengambil
bilangnya dari satu negara. Kalimantan 3 dokumen karena 3 kerajaan. Ini satu kerajaan Sumatera. Paham nggak? Tergantung banyak kerajaannya ya. Iya. Di Jawa Barat di Jawa, Nah, Pulau Jawa Pulau Jawa banyak. ada Jogja, ada Demak, ada. Kalau ini termasuk nggak Pajajaran? Pajajaran ya kali apa? Ke Mataram Mataram. masuknya. Jogja ya Mataram. Gitu. Jadi beberapa negara, Pasuruan, Majapahit, terus ini apa namanya, Mataram, Kediri, Sriwijaya. Sriwijaya. Sriwijaya mah Sumatera. Ini Sumatera Iya, itu satu. Gitu. Brawijaya ya. Kediri. Dan ini kan kerajaan kita, kerajaan ini. Terus kerajaan Kalingga, Ya, terus di Aceh Pasai, Pasai, kerajaan Islam. begitu. Jadi yang paling banyak dokumen untuk Jawa Barat itu 3 dokumen. Ada 3. Berarti sebenarnya nggak benar ceritanya mah, tapi kalau ngejar harta amanah itu omong kosong. Sampai di ujung dunia pun dikejar, ke Nation Bank kayak ke PBB pun nggak akan cair rasanya. Seorang nggak akan dapat kan ya. Presiden Soeharto aja pada waktu itu nggak bisa. Padahal ya titelnya presiden. Kayaknya bingung. Orang-orang pada serakatnya kan begitu. Iya, orang-orang jadi dengar informasi ini, terutama orang-orang yang mengerti ya Pak ya. Orang yang mengerti, terus dia punya duit, dia akhirnya ngejar itu Pak. Mikir bahwa ini uang harta mana nih gitu kan, nominalnya besar, kalau dapat ya kayak 7 turunan gitu. Tapi omong kosong kan. Kayak kalau orang cerita-cerita emas itu saya bingung. Saya bingung dari mana dia bisa mencairkan itu. Dasarnya apa? Ya dasarnya mungkin tadi ada yang namanya apa sih, duplikat dokumen itu. Kados apa tuh? Prokados Novos. nggak tahu. Jadi berasi itu duit itu UBCN. Oh, BUB uang Brazil. Iya. Kenapa? Prokados Novos. Brazil. Itu Brazil. jatin dulu. Pro dengan adanya perkumpulan. Kados apa? Nggak tahu. Novos. Dia tidak dapat dicairkan. Iya, dari bahasa Spanyol. Iya. Dia kan lagi bahasa Spanyol. Brazil. Nah, itu dikaitkan dengan ada keberhasilan. Karena dia mampu membuat uang. Pro itu kan daripada perkumpulan. Pro. Kados dengan mata uang. Kados Novos. Tapi sampai sekarang ya omong kosong kan Bang. Makanya orang sampai keluar biaya gede mau nyari ini. Tapi juga ada Bang nyari yang namanya orang gak ngejar, yang gak ngejar harta mana itu melalui Nation Bank ada Bang. Tapi orang mengejar harta mana itu melalui harta karun. Makanya si Musa juga ngomong. Siapa? Musa, Nabi Musa. Katanya sih Kak, korun. Musa
Qala ladzina yuridunal hayata dunya ya lailatalana misuna ma utiya qarun innahu lanihafin adim. Lu jangan inginin hartanya si Korun. hartanya si Korun. Hah? Karena itu nggak kekal. Itu memang karun itu diberikan kekayaan yang berlimpah-limpah. Gitu. Tapi Ya, mana? nggak kekal. Nggak kekal. Gitu. Kesulit kalau kita itu ngomong situ. Tapi si Korun dikasih harta banyak, Ya harus gimana ya? mati ketiban hartanya juga. Oh, bukan. Dimasukin kalau ke ini ke dasar laut semua. Habis sama harta-hartanya. Idenya juga habis. Jangan mau lah. Kan sebelah ada yang gila pada nyari harta Itu karun. sampai ada yang Bercerai. bercerai, duit dia yang di kantong kasarnya habis, dipakai ngejar harta karun. Udah aja pakai usaha dagang kek apa kek. Tapi memang Sepakat. enggak, saya mah pikirnya apa sih yang menjadi patokan dia, keyakinan dia itu Keserakahan ini bisa dapat, tapi kan maksudnya omong kosong. itu kan hanya ya dikatakan apa buayan. Iya, Hanya buayan tok. dia memang contoh ya Mbak. Di tadi cerita harta karun, itu harta mana dibalikin lagi ke Indonesia, dipendam di gunung ini, gunung itu, gunung ini. Itu rujukannya itu Bang. Misalkan contoh yang gunung yang ada di mana yang ada harta karun? Ya taruh Garut lah. Di Garut lah yang ada harta karun. Di Tasik. Ya. Si orang itu berpatokan itu Bang, gunung yang ada di Garut ada harta karunnya, yuk kejar. Kan ke Garut ongkos segala macam, akhirnya apa, uang dia habis, hasilnya nihil. Ya. Tapi patokannya itu doang Bang. Ya dari mana dia dapat cerita itu? Dari orang tua juga Bang. Begitu lah. Gak mungkin kan dia nggak dapat cerita dulu kan, pasti dapat rujukan juga dari orang tua. Ya bukannya rujukan bagaimana. Yang besar begini ya. Dia Jenderal Sarbini Jenderal Sarbini udah pensiun. pensiun. Dia pensiun. Itu yang dipegang. Bukan lah. Bukan Sarbini. Emang iya sih, susah juga yang ngebuktiin kayak gitu, dan mungkin juga nggak akan terbukti sih, nggak akan dapat kalau menurut saya gitu. Sekarang kalau dibilang Yang baru kemarin belum lama, ada nggak ya, Bah dengar nggak? King of the King, katanya dia raja dari segala raja yang punya data, dokumen, bisa nyairin harta amanah. Akhirnya apa dia bisa ngaku kayak gitu, harta amanah nggak dapat, dapatnya dia di penjara. kuncinya mana? Ya justru itu, Kuncinya mana? ya itu dia di TV. Kunci gudang itu mana? Ya nggak tahu kayak gitu Tuh. Kayak dibikin Bung Karno tuh. itu kan. Iya, dia si itu ngomong, dia ngaku King of the King, sampai ada raja yang apa sih yang ditangkap itu, dia ngaku raja ini katanya. Gila orang zaman sekarang. Cuman rujukan dari cerita yang cerita. Susah. Iya. Cerita boleh, tapi kenyataannya nggak ada. Nah justru itu.
Saya heran kayak gitu bang. Nah kenapa? Oh, adanya samurai. Nah itu kenapa ada samurai lah, kenapa adanya anti cukur lah, bla 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 gitu kan. Samurai aja kalau dulu. anti cukur itu menjual kelompok kita kerajaan. Heeh. Tapi samurai anti racun itu dari negara Tiongkok dan Jepang. Kalau samurai sama anti racun Dari Cina sama dari Cina sama Jepang. Jepang. Hmm. Gitu. Bikinnya di Hah? bikinnya di mana? Ya bikinnya di Jepang. Karena apa? Waktu penjajahan tiga tahun 10 bulan, Sama Jepang. itu dia membayar perampasan perang. Membayar perampasan perang. Iya. Jepang bayar ke kita. Nah, kan dulu mobil apa segala. Oh iya iya iya. Mobil Soekarno yang dipakai di pertama kali itu kan mobil hasil rampasan dari Jepang kan? Mobil Perdana Menteri Jepang. Itu Mazda dari mana? Iya. Dari Jepang. Ya, itu perampasan perang. Ya itu mobil pertama ini. Nah kalau giok, mati racun itu dari Cina. Gitu. Karena pada waktu itu apa namanya Majapahit, ya kan? Setelah itu, nah inilah kelicikannya daripada Sriwijaya. Kenapa Sriwijaya? Licik. Licik. Kenapa liciknya? Nah, semua utang piutang Cina itu Sriwijaya yang ngambil. Segala giok apa segala. Akhirnya ya begitu. Ditenggelamin pada waktu itu di laut. Model Gucci, Iya, tempat makan, ya pokoknya mah barang-barang Tionghoa lah. Tionghoa gitu. Kalau Jepang masih bisa mulai itu mobil. Mobil ya mobil. Ya memang sih benar itu masih sejarahnya bahwa memang mobil pertama kali yang dipakai Soekarno juga mobil hasil rampasan perang. Ya sebagai kado bahwa masa sih presiden gak punya kendaraan sama sekali, akhirnya ya bukan perampasan, memang bahasanya perampasan perang, tapi di situ strateginya barter. Enggak. Nah, pada waktu tahun 44 jadi Hiroshima Nagasaki dibom, memang kalut semua orang Jepang yang ada di Indonesia, maka pulang kembali. Nah terus kenapa? Nah pada tahun 1951 Cina dikembalikan ke negaranya. Gitu. Kenapa Cina dibalikin lagi ke negaranya? Ya pada waktu itu kan dia bersama-sama dengan ini Jepang. Belanda. Oh Belanda. Kerjasama. Iya. Jadi sebagian ke negara Cina, sebagian ke negara Belanda. Emang iya sih benar, dilihat dari sejarahnya kayak gitu, dari sejarah, dilihat dari produk hukumnya juga kan. Produk hukum yang terutama di Perdata ya, sampai dibagi menjadi 3. Ada untuk pribumi, timur asing termasuk Cina, Arab gitu kan. Terus bumi untuk bangsa Eropa, kalau sampai dibagi menjadi 3, terutama yang untuk pribumi kan dibagi lagi, untuk Pulau Jawa dan Madura beda. Kalau Madura itu masih termasuk Indonesia, masih dari kerajaan Majapahit. Masih kekuasaan kerajaan Majapahit, Madura itu. Iya.
memang aneh juga ya, sejarah yang ada di buku dengan yang Abah jelasin memang sebagai pelaku gitu kan, yang ngalamin pada waktu itu beda juga jauh gitu. Jauh, kalau kita memang justru barang-barang tersebut. Dia bilang kalau siapa yang megang kunci gudang, gudang emas setiap untuk Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah Pringgodik dong. Kalau Jawa Timur Tubagus Rahmat. Bagusnya bukan dari Banten. Kagak, bagus. Oh bagus. Gus tuh kiai. Gus. Kalau tuh bagus ya dari Banten. Dari Banten. Kalau Gus itu kiai. Kiai dari Jawa Timur. Gus. Kalau tuh bagus mah golongan ningrat ya? Bukan. Jadi bapak manggil anak. Oh, Ujang lah kalau Sunda mah ya. Kalau Jawanya Ger. Kalau Sunda mah Ujang. Ya. Neng lah kalau perempuan. Ya, nggak ngerti juga sama politiknya Soekarno pada waktu itu ya. Nggak ngerti juga sama politiknya Soekarno pada waktu itu. Karena tuh nggak bisa. Makanya Arab tuh paling ini bener Soekarno. Coba kalau mau di Karno dari mulai nanam pohonan. Ada nama pohon Soekarno, padahal di kita mah disebutnya pohon apa itu ya? Tapi di sana disebut pohon Soekarno karena jasanya dia menanam pohon itu di sana. Ya supaya ada kerimbunan gitu. Biar nggak panas banget. Nggak panas banget. Pohon Soekarno. Apa sih di kita kayak pohon-pohon apa sih itu? Yang bisa Anjuang loh. Bukan gede juga rimbun. Iya, anjuang. Iya, jadi Ngedemprak gitu. Anjuang. Bukan anjuang ya, apa ya? Lebih ke pohon-pohon. Ya, yang buat suka itu kayak kelapa gitu. Pohon beringin, kayak model-model pohon beringin yang daunnya rimbun tapi ke samping gitu. Disebut pohon Soekarno di sana itu. Sampai di Uni Soviet juga, di Rusia juga ada kampung Soekarno lah, ada masjid Soekarno, kan diabadikan banget. Memang banyak jasanya juga sih, Bang. Ya karena kan mereka bisa pada mau kan dengan adanya membuat anggur. Iya, karena apa? Kebaikan Soekarno juga pada waktu itu. Australia apa sih hasil? Nggak ada kalau dari sumber Dia daya mana? alam. Iya. Ya kan? Iya. Dari apa namanya sumber daya alam itu juga minim, tapi dia bisa negara makmur, maju. Karena mainin anggunan. Ya Soekarno juga ada anggunan. Yang membentuk PBB adalah 3 negara. Dia menjadi kepala negara dunia. Iya. Ya makanya PBB sampai sekarang nggak ada yang namanya ketua PBB, adanya sekjen nomor 2. Dari mana? Iya, nomor 1-nya kan Jadi pada ketua. waktu itu ada rapat apa? Coba. Itu dulu yang dikatakan ya, rapat apa? Konferensi Asia Afrika. Oh bu, itu hari itu kata aku. Perserikatan bangsa-bangsa. Bukan. Ya. Itu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya, PBB. Kagak sebelumnya ada PBB.
nggak tahu dah. Itu ada rapat itu diadakannya di negara Belanda. Di Den Haag. Hmm? Den Haag. Iya, itu di negara Belanda. Ih, berapa ya itulah, jadi dulu 72 negara itu kumpul semua di negeri Belanda. PBB belum punya markas pada waktu itu ya. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Berapa Oh ini bang, Belanda itu kan dari Wilhelmina ke Juliana, benar ya? anaknya? Anaknya si Juliana kan, katanya masih ada. Hah? Katanya dia masih ada. Jadi ini kali ini itu orang Pulau Jawa. Apanya? Orang Pulau Jawa kawin sama orang Belanda. Wilhelmina. Itu semuanya ciptaan. Inggris juga begitu juga. Elizabeth. Elizabeth. Kawinan sama orang Indonesia. Maka 72 negara itu setuju tidak ada penjajahan. Eh, Nah, berarti kalau pada tahun 1945. berarti pada waktu itu si India masih dipimpin sama Mahatma Gandhi ya? Pagani. Iya dia. Bagus juga itu Mahatma Gandhi. Cara pikirnya, dia tidak mau ada kekerasan di muka bumi. Itu. Jadi Sependapat dengan Soekarno juga itu pada waktu itu. kalau dulu saya tuh selalu digendong-gendong sama dia. Sama siapa? Arnold. Mau masuk tahanan, masuk tahanan. Hei, bawa di Nunggus, bisa diajak. Bawa di Digur, diajak. Bisa Kambangan diajak. Gitu. Oh, rapat LK Siring. Rapat LK Siring. Harus ingat tuh. Rapat yang menyatakan setuju Pembebasan. Tidak ada penjajah. tidak ada penjajahan di atas dunia. Tiga negara itu menyepakati. 72 negara. Tapi memang selesai perang dunia kedua itu. Iya. Setelah perang dunia kedua, tapi sebelum pembentukan PBB. Belum. LK Siring. Benar. Jadi setuju setiap negara itu ya menghentikan yang namanya Dibawa perang. dia pergi ke Netherlands, saya ikut dia aja. Ke Netherlands. Dibawa ke Inggris, gue ikut. Dibawa ke Amerika, gue ikut. Bawa di tahanan, gue ikut. Itu aja kerjaan. Emang misinya apa Bang, pada waktu itu Soekarno? Soekarno ya. Saya Misi Soekarno pada waktu itu apa sih? Indonesia kan baru merdeka banget. belum merdeka. Iya, setelah- Nih dengerin dulu deh. Sekarang saya mau tanya, kalau Sumpah Pemuda tuh kapan dilantiknya? Dilantiknya? Nggak tahu, kalau di sejarah mah 1928. Itu pemanggilan. Ya itu pemanggilan, kalau dilantiknya
tahun 33 di Rengas Dengklok, Pemuda-pemuda seluruh seluruh Indonesia. Baru di situ Bung Karno mempunyai dekret Laskar, makanya jadilah pasukan Laskar. Ya itu laksanakan kayak itu kemerdekaan itu rakyat. Jadi Laskar itu laksanakan kemerdekaan rakyat. Berarti kan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Gitu. Baru kumarat mensana is corpore sano. Gitu. Berjiwa yang sehat, olahraga yang kuat. Iya. Nah, ada baru di situ timbul lagi kata-kata berdikari. Mari kita berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Jadi kata-kata penyemangat ya. Nah, terus apa? Dari ini berdikari terus. Nah, baru dari situ. Apa itu? Apa lagi? Nah, baru di situ kita mengadakan Nasakom. Nasionalis, komunis, agamis. Itu. Dari asal kata Nasakom itu dari 3 kata. Nah, itu namanya dari Al-Quran. Nasionalis, komunis, agamis. Nasional, bernegara, komunis. Itu dalam kata di dalam kitab itu namanya Bung Karno. Dari kitab apa, Pak? Kumpulan daripada kitab-kitab. Bukannya komunis itu di negara kita yang dijadikan komunis, bukan. Jadi bukan komunis yang berarti komunis dalam arti yang sekarang itu. Bukan. Tapi komunis lebih kepada ideologinya ya. Nah, artinya kan ada aja partai di situ. Iya, komunis bukan berarti partai kan. Bintang bulan. Arit, Palu Arit. Bintang bulan, Masyumi. Itu Masyumi Islam. Palu Arit, Palu Arit, PKI. PKI. Nah, itu semua bul. Kan satu lagi tuh nasionalis. Nasionalis. PN dulu PN, Partai Nasionalis. 3 partai dulu. Nasionalis kan Soekarno. Komunis kan si ini. Dia Aidit nih untuk partai. Masyumi kan golongan-golongan para ulama. Iya. Tapi kenapa mereka pemahamannya berbelok ya? Bahwa komunis itu ya dengan ideologi yang sama rata sama rasa harus Ya, sama. di mana sih ayat ini? Nah, baru pada waktu itulah tahun 33 siapa? Tahun gua suaranya kecil banget. Apanya? Suara apa? Belum makan kecil banget. Makan. Jadi sebagai Dolor Supratman Ya, itu W.R. Supratman. Kenapa? Nyiptain lagu. Memang nyiptain lagu kan? Indonesia Raya. Indonesia Raya, tapi 3 stansa. Apa kan? Stansa 2 sama 3-nya. Panjang banget. Jadi Ibu Karno ini membuat tuh bendera bendera di Rengas Dengklok. Dijahit. Sementara Bikin bendera. baru Dolor Supratman baru mengatakan Indonesia tanah airku. Nah, itu timbul tanah tumpah darahku. Nah, jadi setelah
disumpah semuanya itu baru mekar. Mekar itu apa bang? Karangan, mengarang. Mengarang. Iya, makanya jadinya Karawang. Oh, Karawang, nah udah berbentuk Karawang. Nah itu dulu Tanjung Pura tuh itu ada inian kamp Belanda di sini. Camp di mana? Camp Belanda di Karawang. Itu di Wateri yang pas sawah. Nah, Sawah kan kemarinnya ya ya. itu. Yang tembusannya bisa ke Bango, Ya, nyebrang. Itu yang penyeberangan Bojong Tugu tuh. Ah iya, nah itu jembatannya itu sayang dinamit itu dulu. Itu batu yang diletakkan di Bojong Tugu itu dulunya asal muasalnya apa sih? Batu bata. Sekarang kan udah berbentuk ada tugu mengapal. Agak. Awalnya apa? Nih dulu batunya yang saya cuci itu 7 biji. Tuh saya cuci, saya ritualin kan. Nah, jadi makanya kan saya panggilnya abah kecil. Ngebahasain si Gutur sama si Mega, no sama abah kecil no. Jadi nama saya itu abah kecil, dapat julukan dari Soekarno. Galetik. Galetik kecil. Oh abah kecil kan bukan Jenderal Kancil. Jenderal Kancil mah jenderal itu yang gede. Nah udah gitu ceritanya udah kan. Nah kan pada waktu itu waktu kita zaman laskar, nah itulah saya diperintahkan, nah itu Bung Karno. No, kalau dari Kerawang jembatan ini yang ini hancurin. Oh biar tujuannya biar Belanda nggak bisa nyebrang. Karena jangan sampai menginginkan ke Mengagalkan Cikarang. Ini wilayah Cikarang. Karena apa? Nah disitulah timbullah duduklah di Cikarang itu udah aci daripada Karangan. Namanya Cikarang. Nah udah bulat baru ngambil Bitung, jadilah Cibitung. Nah terus pada nimbun di situ, yaitu namanya Kampung Hutan. Baru nyerang ke Tambun di Belanda. Ini udah dihancurin apa jembatan ini, Udah bisa nyebrang. kagak bisa nyebrang. Nah di jembatan itu udah kita anpal. Tuh udah kita anpal itu. Nah disitulah kita sampai lari kemari, barulah disebut Lemah Abang. Itu Iya itu ada museumnya di Gedung Juang di Tambun tuh. iya itu kita yang ini itu. Nah setelah dari Tambun, nah kita ke Bekasi. Ini dipecah 8, yang jurusan Magelang, Waduk Gempurno, Undang Turu, yang kemari, tapi sekarang apa namanya, apa terminal Pulau Gadung. Nah, sebelah sini tuh yang sekarang ada mall depan itu kamu tentara dulu. Nah yang kemari masuk langsung ke Jembatan Merah itu ngoyok-ngoyok ini semua. Nah dari situ ada yang lewat apa
Pondok Gede. Pondok Gede mah ini. Itu ada lagi situ. Ini. Terus kita langsung ke Jembatan Merah gitu. Terus kita langsung lagi sampai perbatasan Bogor tuh, Cibinong. Itu bagi-bagi, bagi dapat. Banyak. Iya, bagi delapan. Kalau kita bagiannya kompi satu lah, kalau sekarang mah kompi. Jurusan bebelan. Sampai di bebelan ketahuan mengganda. Pegang. Enggak apa. Oh, diberondong dari atas. Habis. Nah, enggak, kita ngumpet. Nah, jadinya kampung Buni. Nah, dari kampung Buni kita mau ke mau ke Gudang Dulu. Itu kan rawa. Gudang burunya di mana? Gudang buru Belanda. Priok. Oh, di Priok. Nah, kita di situlah pohon apa aja kita lorotin, diiniin, sampai ini. Nah, di kampung lorotan. Gitu. Makanya udah ada di sejarah semua. Nah, dari situ dulu tuh Tanjung Priok di Aman 1 itu ada jembatan tinggi, nggak kantor lagi, jegal gitu. Sampai ke Polker, di Polker. Orang itu, nah terus masuk ke Kampung Bandan, langsung ke kota. Gitu dulu mau perjalanannya, gitu. Beres dah. Iya, beres. Baru Bung Karno baru bisa menduduki. Berarti teks proklamasi kalau gitu dibuat di Rengas Dengklok lah tuh ya? Iya. Memang gimana? Berarti dia kan malam Jumatnya ya? Kan Jumatnya kan deklarasi nih, pembacaan teks proklamasi mah kan di Jakarta, Jalan Pegang Sana di depan rumah dia. Berarti kan sebelumnya sudah dibuat tuh teks proklamasi Di Rengas Dengklok. Pembacaannya di sana. Berarti pembacaan pertama ya di Rengas Dengklok dong. Dengklok, iya. Kalau di Jalan Pegang Sana seremonialnya. Di Di rumah orang Cina itu. Kebun binatang tuh. Iya, yang di Rengas Dengklok mah di rumah orang Cina, keturunan Cina ya, Tionghoa ya. Nah, kalau yang di Jalan Pegang Sana itu mah kan dia mah udah seremonial sama upacara kan, bulan puasa. Nah, sekarang untuk penimbunan barang-barang, ya, ini kan tugu, ini kan kali, terus belakang kan Ciwidey. Iya, yang di sana terus Regasi lagi Citarum. Citarum ya, ini kan ada jalanan. Iya, ada jalanan samping tanggul. Nah, itu batas itu batas gudang. Gudang apa itu? Oh. Nah, itu terus nikung ke sana sampai kuburan. Ya, lurus lagi cus itu ke kuburan tuh. Itu gudang itu bawah. Yang dari rumah yang ini kan rumah ini rumah yang Tionghoa. Ini gitu. Ya, tuh. Itu kan ada jalan ke sana tuh. Iya. Ini kan ke pasar. Kan sini kuburan. Iya, ada kuburan. Itu batas itu gudang. Oh, iya. Tapi nggak jauh. Ini tubuhnya, ini rumah orang Cina nih sekitaran sini ya. Nah di sini kalau ke depannya, nah itu sampai di lapangan. Ya, Nah dulu di sini ada pun mangga gede. udah nggak ada. Sekarang mah lapangan juga udah nggak ada.
sesuai lu badan. Apanya? Kalau cerita mah zamannya gitu ya. Iya, zamannya tahun kapan? Orangnya Apa kayak yang gini. ceritanya gini-gini juga badannya. Ini bagaimana itu? Jadi makanya dari pinggir kali itu ya kurang lebih pas tanggul dah Hmm. itu dibuat benteng lagi. Sampai terakhir itu yang jalan Mentos itu. Hmm. Yang sana udah arah Pakis, keluar belok kiri Pakis. Nah itu jadi kemarin, nah itu sekolahan Ya. itu bawahnya udah Tapi sekarang jadi sekolah ya. iya itu udah Iya benar. Ini ngomong-ngomong mau pulang Pak, udah jam 11 tuh. Bapak minta air. Ini buat apa? Ngopi. apaan? Buat ngopi. Alhamdulillah. Allah lebih begitu. Problem